Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil waril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa junudi wa ansari illa yaumiddin. Amma ba'du. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Yahya Al-Hafiz dan istrinya Ustazah Siti Maimunah selaku pengasuh Rumah Tahfiz Hidayatul Quran. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati aparatur pemerintah, ketua RW dan ketua RT yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Dan hadirin kaum muslimin sebangsa dan tanah air yang kami banggakan. Puja puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara Tasmil Quran pada saat ini. Dan tidak lupa juga sahabat beserta salam, sahabat beriringkan salam, sahabat cucurkan salam kita panjatkan kepada seorang nabi yang katanya tidak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung, Yang katanya tidak pernah makan katut tapi namanya tetap nomor satu. Yang katanya tidak pernah makan tomat tapi namanya tetap terhormat. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para kerabat, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritas direbut oleh para pejuang muslimin yang dipimpin oleh para kiai, ustadz, tokoh agama dan lain-lainnya. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari tauhidan dan juga keimanan. Berkat semangat nasionalisme para pejuang Islam, kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan pada saat ini. Oleh karena itu, untuk memasuki lanjut tentang nasionalisme pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami memberi syarahan yang tertangkai dalam sebuah judul nasionalisme dalam konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul.
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marahi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini adalah perintah bagi orang-orang beriman agar mematuhi Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Qur'an serta mematuhi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mematuhi ulil amri Yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang yang menjadi rujukan dan memenuhi kebutuhan hidup serta memecahkan masalah yang kita hadapi. Hadirin rahimakumullah, jika kita lebih mendalami arti dan makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang-orang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Kita ini adalah masyarakat yang memiliki semangat nasionalisme. Sudah seharusnya mengetahui arti dan ukhuwah secara umum, dan itu semua merupakan pengalaman dari hablum minan nas. Oleh karena itu, mari kita sebagai warga bangsa, mari kita bangkit, mari kita berdiri, mari kita mempererat persatuan dan kebersamaan. Hadirin rahimakumullah, hubul watan minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Masyarakat Indonesia sejak dulu, terutama kaum santri, telah mendengungkan kalimat hubul watan minal iman sebagai jargon melawan para penjajah. Kiai Haji Wahab Hasbullah mengubah ungkapan ini ke dalam sebuah syair yang didengungkan pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Marilah hadirin, kita nyanyikan bersama-sama lagu hubul watan minal iman ini. 1, 2, 3. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wa la takun minal iman, inadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wa la takun minal iman, inadu ya lal watan. Indonesia biladi anta ulana faqama, kullu man yatika yawma qami hayya wa imama, kullu man yatika yawma qami hayya wa imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Hadirin rahimakumullah, ungkapan ini bukanlah hadis, tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dan menegakkan keadilan di muka bumi yang telah Allah ciptakan bagi manusia. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Al-Dukhah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah dan sampai di sesuatu daerah bernama Al-Jufah, beliau rindu dengan kota Mekah. Rasa rindu beliau dijawab pada potongan surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. sesungguhnya yang mewajibkan atasmu Al-Quran benar-benar akan membalikan kamu ke tempat kembali. Hadirin rahimakumullah, kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanah kelahirannya diamini oleh banyak mustafir seperti At-Thaibah Ibnu Ashur dan Said Qutb.
Jika sesuatu negeri dibangun atas ajaran Islam dan berusaha menerapkan syariat Islam di setiap lininya, maka wajib bukan bagi umat Islam untuk membelanya. Akan tetapi jika sesuatu negeri dibangun bukan atas ajaran Islam, melainkan syariat kekufuran, maka haram bagi umat Islam untuk membelanya. Karena peperangannya tidak jalan Allah atau peperangan yang di jalan tauhid. Secara tidak sadar bangsa kita sedang terjajah. Meski tidak secara fisik namun secara ekonomi, intelektual budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Betul hadirin? Kalau begitu, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, kata ikhwatun adalah persaudaraan yang terjalin sesama Islam adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan, dan yang kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang Islam untuk berpecah belah sesama kita. Oleh karena itu, mari kita membuka kesadaran dengan menghilangkan segala perbedaan agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan dan pastinya dengan pedoman Al-Qur'an. Mari kita satukan hati dan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam membentuk warga yang nasionalisme, yang berarti tidak ada perpecahan namun saling mengisi kekurangan dalam memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara. Mari hadirin, kita bersama-sama mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, Satu tanah air kita. United we stand, divided we fall. United dividiamo, curvamente negoziamo. Aja, sahabat saya aja aja, sahabat saya akan lebih kali aja. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin rahimakumullah. Marilah pemuda-pemudi Islam kita bersatu padu mencintai tanah air kita sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, jernahkan perpecahan. Binalah persatuan, jernahkan perpecahan. persatuan kalam Tuhan. Persatuan dalam Tuhan. Marilah kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan dari syairan kami kali ini adalah semangat nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air yang harus tanam pada diri insan manusia. Dalam rangka pentingnya menjaga semangat nasionalisme tersebut, persatuan dan kesatuan merupakan pilar utama dalam mencintai tanah air. Penutup kata pantun Karmina, jauhi komunisme, Paham perusak bangsa, Tingkatkan nasionalisme. Indonesia sejahtera. Mohon dadap tutupi laman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi